Oke, jadi 2 minggu lalu sebenarnya kami sudah ingin menghadirkan model G-Shock GBX 100 terbaru ini untuk review di channel kami. Namun karena permintaan yang cukup tinggi terutama untuk varian yang berwarna hitam yaitu G-Shock GBX 100 NS1 ini, akhirnya kami pun kehabisan stok bahkan sebelum sempat melakukan unboxing. Nah, hari ini untungnya kami mendapatkan beberapa stok baru lagi. Dan gak pakai tunggu lama, G-Shock GBX 100 NS hitam ini sudah berada di meja operasi kami. Dan gila guys, kali ini Casio benar-benar berhasil mengubah aura sporty dari G-Shock GBX 100 yang tadinya memiliki bezel metal berwarna silver menjadi warna hitam yang sangat elegan. How do you expect me to? How do you expect me to? How do you? Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan kami di channel Indowatch Review. Hari ini kami membawa sebuah jam tangan G-Shock yang sebenarnya sudah dirilis sejak bulan April 2021 alias 3 bulan lalu. Namun kami sendiri baru menerima produk ini sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu. Jadi untuk produk-produk G-Shock terbaru emang cukup telat masuknya ke Indonesia guys, apalagi di masa pandemi ini. Oke, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Untuk terus mendapatkan update seputar jam tangan G-Shock terbaru, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video kami selanjutnya. By the way, kami juga selalu menghadirkan dan menjual produk G-Shock bergaransi resmi dengan kartu garansi Smart Chip yang memiliki masa perlindungan selama 2 tahun dari PT GAP selaku distributor resmi jam tangan Casio di Indonesia. Oke, dengan lebar bezel 46 mm, kami yakin kalian pasti telah cukup mengenal model G-Shock GBX 100 ini. Ya, model G-Shock GBX 100 ini sendiri telah menjadi primadona sejak diperkenalkan pada bulan Juni tahun 2020 lalu. Jika sebelumnya Casio menghadirkan G-Shock GBX 100 ini dengan bezel berwarna stainless steel asli, maka untuk model terbaru yang mendapatkan embel-embel NS ini, Casio menambahkan finishing lapisan ion hitam pada bagian metal bezelnya. Nah, sebagian dari kalian pasti banyak yang penasaran apakah lapisan ion hitam ini akan cukup gampang tergores atau bahkan luntur alias berubah warna. Oke, karena finishing ini sendiri berupa lapisan ion, maka proses untuk berubah warna ataupun luntur itu sepertinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama guys. Mungkin bertahun-tahun lamanya. Dan sejauh ini kami sendiri belum pernah melihat bagian finishing ion ini benar-benar luntur hingga menampakkan warna asli stainless steel tersebut. Sedangkan untuk goresan akan sama halnya dengan metal ataupun stainless steel lainnya, semakin tajam benda yang menggoresnya maka akan semakin kelihatan. Oke, jadi walaupun model GBX 100 NS ini telah mendapatkan finishing tambahan pada bagian bezelnya, kalian tetap harus berhati-hati agar tidak menimbulkan goresan pada bagian tersebut. Ya, walaupun sebenarnya bagian metal bezel ini sendiri dirancang untuk menahan benturan yang mengenai jam ini. Namun bagi kalian yang tidak memiliki aktivitas atau olahraga ekstrim, tentu saja menginginkan bezel tersebut tetap mulus, bukan? Oke, kembali lagi pada bagian wajah dari G-Shock GBX 100 NS yang memiliki warna serba hitam ini. Dengan kombinasi yang sangat apik antara bahan metal dan resin, G-Shock GBX 100 NS1 ini kami rasa akan menjadi salah satu produk unggulan dari Casio. Bagian finishing ion hitam pada bagian bezel akan memberikan efek warna yang berbeda tergantung dari sudut mana kalian memandangnya. Sepertinya Casio sendiri ingin menghadirkan nuansa full black pada model G-Shock GBX 100 NS1 mereka ini untuk memancing para konsumen lama dan baru sekaligus. By the way, sekedar informasi buat kalian yang baru pertama kali mengenal model G-Shock GBX 100 ini, bisa dibilang model ini adalah versi generasi terbaru yang diciptakan oleh Casio. Dengan hadirnya interface atau antarmuka yang baru, model GBX 100 ini benar-benar telah memiliki level yang berbeda dibandingkan model G-Shock selama ini. Pada model ini, semua menu-menu yang ada pada jam tangan ini telah disusun sedemikian rupa agar memudahkan kita dalam mencari fungsi-fungsi dan informasi yang ingin kita ubah. Ada juga beberapa menu baru seperti penyesuaian profil diri, di mana kita bisa memasukkan data-data diri kita, misalnya tinggi dan berat badan, jenis kelamin, tanggal lahir, dan bagian pergelangan tangan mana yang akan kita gunakan untuk memakai jam tangan.
Demikian juga saat kita harus mengubah zona waktu pada jam tangan ini saat melakukan perjalanan keluar kota. Kita tinggal memilih kota-kota di dunia yang ada pada list ini. Nggak diragukan lagi jika interface baru pada G-Shock GBX 100 ini jelas lebih efisien dan menyenangkan dibandingkan model-model G-Shock sebelumnya. Dan fitur baru yang kami rasa sangat signifikan kehadirannya pada model GBX 100 ini adalah fitur untuk berolahraga lari. Cukup dengan menekan tombol start, maka kalian sudah bisa langsung berolahraga seperti berjalan kaki, jogging, ataupun berlari kencang. Tapi ingat ya, G-Shock GBX 100 ini sendiri masih menggunakan sensor akselerometer untuk mengukur jarak dan kecepatan, bukan menggunakan GPS seperti pada jam tangan olahraga pada umumnya. Asiknya lagi, setelah kita beraktivitas dengan menggunakan G-Shock GBX 100 ini, kita bisa langsung melihat data dan informasi aktivitas tersebut melalui aplikasi G-Shock Move. Data-data yang dikumpulkan oleh jam tangan ini seperti langkah kaki harian, kalori yang kita bakar, serta jarak tempuh harian akan muncul pada aplikasi ini. Dan jika pada jam tangan kita hanya bisa melihat sedikit data yang disajikan, maka pada aplikasi G-Shock Move ini akan menampilkan banyak sekali data-data dan informasi saat kalian berlari. Semua aktivitas lari yang kalian simpan sebelumnya akan ditransfer ke aplikasi G-Shock Move ini dan bisa kalian pelajari sewaktu-waktu. Data dan informasi seperti jarak, waktu aktivitas, rata-rata kecepatan, kalori yang dibakar, dan lain-lain akan ditampilkan pada aplikasi tersebut. Untuk menambah semangat kalian, ada juga data personal records yang akan mencatat jarak dan waktu terjauh yang pernah kalian tempuh, serta kecepatan rata-rata yang paling maksimal. Selanjutnya, kalian juga bisa membagikan aktivitas yang telah kalian lakukan pada aplikasi lainnya seperti Strava dan Google Fit. Cukup menyenangkan, bukan? Bayangin nih guys, tampangnya udah keren, fitur dan fungsinya sangat berlimpah, dan ada tambahan fitur mobile link dengan aplikasi G-Shock Move yang sangat informatif. Semua hal ini kami yakin bakal membuat G-Shock GBX 100 ini menjadi cerminan masa depan produk G-Shock selanjutnya. Apalagi Casio sendiri berhasil mempertahankan daya baterai dari jam tangan G-Shock GBX 100 ini sama dengan model G-Shock lama mereka, yaitu sekitar 2 tahun masa pakai. Daya tahan baterai ini sendiri menurut kami sangat luar biasa dan menjadi keunggulan telak dari jam tangan ini jika dibandingkan model jam lain yang menggunakan baterai lithium. Dan saat baterai dari G-Shock GBX 100 ini rusak sekalipun, kalian bisa menggantinya di Casio Center dengan harga yang sangat terjangkau. Beralih pada bagian tali jam yang berwarna hitam senada dengan bagian bezel. Casio sendiri menggunakan bahan karet uretan yang sangat lembut dan juga fleksibel untuk tali jam G-Shock GBX 100 ini. Bahkan bahan tali jam ini bisa dibilang merupakan yang terbaik yang pernah kami coba untuk jam tangan G-Shock di kelas menengah ke bawah. Casio mendesainnya dengan lubang-lubang kecil yang sangat banyak sehingga akan membantu sirkulasi udara yang lebih menyegarkan. Dan tentu saja kami juga berharap kualitas dan daya tahan dari tali jam ini juga cukup bagus dan kuat. LCD MIP yang beresolusi tinggi akan semakin memudahkan pembacaan, sekaligus memiliki fitur tampilan grafik gelombang, data bulan, waktu pasang surut dan pasang surut tinggi, ketinggian gelombang, serta waktu matahari terbit dan terbenam. Untuk bagian pencahayaan, G-Shock GBX 100 ini sama sekali nggak bakal bikin kalian kecewa. Dengan lampu LED putih yang super terang, semua data dan informasi pada G-Shock GBX 100 ini bakal bisa kalian baca dengan sangat mudah dan cepat dalam kondisi gelap sekalipun. Desain yang sangat ramping dengan ketebalan hanya 14,7 mm membuat G-Shock GBX 100 ini sangat nyaman dipakai untuk aktivitas apa saja. Apalagi bobot total dari jam tangan full digital ini sangat ringan sekali, yaitu hanya berada di angka 66 gram. Kombinasi bodi yang tipis dan tangguh serta bobot yang sangat ringan tidak diragukan menjadikan model G-Shock GBX 100 ini bakal menjadi jam tangan andalan kalian dalam kondisi apapun. Harganya sendiri saat ini berkisar di angka 2 jutaan di berbagai marketplace, namun tentu saja akan lebih mahal jika kalian membelinya langsung di toko-toko Casio resmi. Oke guys, demikianlah review untuk G-Shock GBX 100 NS1 ini. Sejauh ini model G-Shock GBX 100 merupakan rekomendasi tertinggi kami untuk produk G-Shock dengan harga 2 jutaan. Tentunya kami punya alasan yang cukup kuat untuk itu, karena model ini sendiri memiliki kombinasi yang sangat ideal antara desain yang modis dan tangguh, serta fungsi-fungsi yang telah di-upgrade dibandingkan dengan model-model G-Shock sebelumnya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih atas waktu kalian selama berada di channel ini, dan semoga review ini bisa membantu Anda sebagai referensi jika kalian sedang ingin membeli jam tangan G-Shock ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video kami berikutnya.